Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel EWS Sakti. Nah, pada video kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, Kak. Ini dari mana? Oh ya, halo teman-teman EWS Sakti. Perkenalkan, nama saya Anas Mutasim Hidayatullah. Saya di sini temennya nih dari Mas Diki nih, dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang ada di Jalan Kusuma Negara nomor 2, Tahunan, Umbul Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ambil jurusan apa ini, Kak? Saya kebetulan ada di jurusan pertanian, lebih tepatnya di teknologi benih. Teknologi benih. Ngomong-ngomong nih, di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang ini ada berapa jurusan, Kak? Di Politeknik Pembangunan Pertanian Jakarta Magelang ini sebenarnya ada 2 jurusan, Kak. Makanya di sini kita namakan ada Polbangtan Yoma. Karena sebenarnya kampus kita itu ada 2, ada di Magelang ada, di Yogyakarta juga ada. Nah, kalau saya sendiri ini ada di kampus di Jakarta, di jurusan pertanian. Jadi di jurusan pertanian itu ada di Yogyakarta, dan di jurusan peternakan itu ada di Magelang. Ya. Oke. Nah, mungkin alasannya kenapa sih Kak Anas ini ambil jurusan pertanian, Kak? Sebenarnya alasannya kalau ngambil jurusan pertanian itu karena emang udah minat ya, Kak. Jadi dari dulu emang minatnya udah di jurusan pertanian. Jadi saya milih ke Polbangtan Yoma karena juga di Polbangtan Yoma jurusannya kan pertanian, kan. Mungkin latar belakangnya apa? Mungkin lulusan SMA atau SMK ini, Kak? Oh, kalau aku dulu lulusan SMK. Kebetulan SMK-nya juga udah linear sama jurusan sekarang. Jadi kan sekarang saya ngambil di teknologi perbenihan. Jadi dulu di SMK juga saya di jurusan pertanian, ngambilnya juga di pemulihan dan perbenihan tanaman. Jadi kebetulan linear sama jurusannya, ya. Jadi video kali ini tuh judulnya mengenai ini, Kak. Lebih baik gapir daripada kita salah jurusan. Oh, menarik banget Kak. Ya. Nah, mungkin Kak Anas nih dengar-dengar nih kakak ini juga gapir nih. Iya, benar banget sih, benar. Mungkin bisa jelasin Kak, mungkin sih. kenapa kok bisa gapir, Kak? Sebenarnya gimana ya ceritanya ya? Sebenarnya ceritanya tuh agak gimana gitu. Gimana, Kak? Sebenarnya bukan ngegapir, lebih ke menunda selama 1 tahun. Sebenarnya bukan gapir. Kalau gapir itu kan lebih ke istirahat, nggak kuliah selama setahun karena memang mungkin belum keterima atau mungkin kayak istirahat. Tapi sebenarnya fun fact ya, sebenarnya dulu itu sebelum masuk Polbangtan itu ngomong saya di sini lulusan 2021 ya, dan Kak Diki ini lulusan 2022 ya. Jadi ya bisa dikatakan gap year lah sama 1 tahun. Tapi sebenarnya nggak gap year sih teman-teman. 1 tahun itu lebih ke kayak pengen istirahat dulu lah gitu. Bukan gap year sebenarnya. Jadi memilih istirahat dulu, Kak? Iya, lebih ke memilih istirahat dulu, lebih ke pengen memantapkan dulu sih sebenarnya. Karena emang apa ya, kayak kan nggak ada keharusan ya. Nggak ada keharusan. Harus kita kuliah gitu kan. Tersolah nggak lagi? Ya apalagi kan aku dulu anak SMK ya, Kak ya. Jadinya mungkin kayak masih bingung antara pengen kuliah atau pengen kerja gitu kan. Kalau anak SMK kan biasanya habis kuliah itu langsung kerja biasanya ya. Tapi mungkin kayak masih pengen dunia kerja siap, mau kuliah tapi kayaknya pengen kerja. Akhirnya gapir itu ngapain nggak di kekosongan waktu itu ngapain gitu? Nah, gapir tuh selama 1 tahun gapir itu sebenarnya lebih ke mengisi kesibukan aja sih, Kak. Lebih ke mendalami kira-kira Saya ini passionnya tuh di mana, lebih ke mencari passion aja. Kira-kira kalau misalkan aku lanjut kuliah itu kira-kira tepatnya ngambil di mana, cari kampus di mana. Karena menurutku gap year itu nggak apa-apa sih, Kak. Jadi sesuai dengan title video ini bahwa lebih baik gap year daripada salah jurusan. Karena kalau teman-teman tahu itu sebenarnya apa ya? Kalau prinsipku ya, Kak ya, sebenarnya itu nggak masalah kita gap year sih menurutku. Karena apa ya? Kesuksesan kan tidak diukur kapan kita lulus. Ada juga banyak teman-teman kita di luar sana mungkin yang udah lulus lebih dulu tapi ternyata suksesnya lebih akhir malah daripada yang ternyata bahkan nggak kuliah atau telat kuliah pun malah lebih sukses lebih dulu. Bahkan selama kuliah mereka udah mungkin punya wirausaha, punya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi menurutku gap year itu bukan patokan kesuksesan, dan juga aja sih, Kak. Bukan patokan kesuksesan. Jadi nggak masalah, itu oke untuk gap year. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin yang gap year nggak usah takut ya, Kak. Iya, benar banget. Ya, teman-temannya udah ada yang kerja, ada yang kuliah. Ya, benar banget. Nah, mungkin tapi di sisi lain banyak juga kayak teman-teman itu yang gap year itu merasa dirinya itu gagal. Ya, itu juga nggak sedikit sih. Banyak juga teman-temanku satu angkatan yang mereka mungkin gagal masuk SBMPTN, gagal masuk SNMPTN itu kayak merasa kayak bahwa dunia ini udah berakhir deh kayaknya. Harapanku udah pupus kayaknya, udah nggak bisa kuliah. Teman-temanku juga banyak gitu, Kak. Dia
bikin dia tuh udah gagal gitu. Ya makanya itu kayak Lain. sebenarnya hal tersebut itu tergantung mindset kita dari awal Kak. Kita kan apa ya, sebenarnya kuliah itu tujuannya untuk apa? Kuliah itu apakah kita emang benar-benar pengen cari ilmunya atau cuma hanya sekedar biar terlihat kuliah? Karena itu menurutku berbeda Kak. Berbeda. Iya, karena orang-orang sekarang tuh kebanyakan mereka itu kuliah itu karena pengen terlihat kuliah, pengen dipandang di mata dia kuliah nih. Karena kan sekarang apa ya Kak, standarnya kan udah tinggi ya. Dulu itu mungkin Mbak bisa lulus SMP, SMA aja udah bangga banget sih, udah bangga, apalagi lulus sarjana itu spesial. Tapi kalau sekarang kayaknya mungkin udah lantas udah melimpah, sarjana udah melimpah itu kayaknya kalau nggak sarjana itu kayak gimana gitu ya Kak ya. Mungkin anggapan di situ jadi orang-orang tuh jadi ada kata gengsi gitu ya. Dalam kata tanda kutip ada kata gengsi mungkin sama teman-temannya. Aduh, teman-temanku kuliah nih, aku nggak kuliah. Terus gimana kalau nongkrong nanti aku ditanyain lagi ngapain kuliah atau kerja Atau nganggur gitu kan. atau nganggur, karena itu pertanyaan yang sangat sakral ya Kak ya. Sensitif banget sih menurutku. Dulu juga selama satu tahun itu juga gimana nih? ya tanya-tanya gitu ya. Oh ya pasti ada dong, pasti ada. Apalagi kalau kumpul keluarga itu kan gimana ditanyain sama keluarga kayak sekarang kuliah di mana itu kan kayak Gimana perasaannya ketika ditanya itu Kak? sebenarnya karena emang dari awal aku emang memilih untuk gap year, jadi kayak Biasa ditanya juga biasa aja. Nanti aku jawabnya juga iya, sedang mempersiapkan diri untuk tahun selanjutnya. Gitu aja, nggak usah pusing-pusing, nggak masalah. Nggak usah pusing-pusing kalau Iya benar. ada yang gap year itu nggak usah merasa diri kita gagal ya Kak? Iya, jangan merasa gagal, tapi sebenarnya kita lebih ke apa ya, ambil positifnya aja sih Kak. Kan belum tentu juga nih sesuai dengan tandanya kita kuliah itu tepat jurusan. Karena terkadang sekarang itu karena orang itu nggak mau gap year Kak. Ini kayak setauku ya, teman-temanku itu banyak banget yang ambil di jurusan pertanian satu angkatan, tapi mereka itu pengen banget kuliah, tapi akhirnya karena mereka mungkin nggak diterima di jurusan pertanian, akhirnya mereka akan ke mana Kak? Iya, ke jurusan lain. Jadi kayak seakan-akan ada yang penting kuliah, yang penting kuliah. Itu menurutku stigma yang salah ya? Salah banget, bener-bener salah. Karena menurutku apa ya, 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Bukan waktu yang sebentar teman-teman. Jadi menurutku daripada teman-teman salah jurusan, 4 tahun itu mending bisa bisa dibuat upgrade diri lah, daripada teman-teman 4 tahun menjalani kegiatan, menjalani perkuliahan itu dengan mungkin terpaksa juga, mungkin salah jurusan, akhirnya jadi kayak kuliah kita itu bukan sia-sia sih, lebih ke kayak nggak sesuai gitu loh. Kita nggak bisa nerima ilmu gitu ya? Iya, bener banget. Ya ngomong-ngomong doang gitu kan? Iya, kalau orang sabi ngomong ya gitu. Jadi biasanya juga mulai rasanya juga semester 3, 4. Iya, bener banget. Bahkan kadang orang yang udah sesuai jurusannya dan merasa kayak aduh kayaknya aku salah jurusan kayak gitu. Apalagi orang yang dari awal memang dia udah sadar bahwa salah jurusan, pasti mereka lebih tertekan lagi gitu. Apalagi sekarang banyak lagi ditambah bahwa banyak penelitian menunjukkan bahwa jurusan seseorang itu nggak menjamin karirnya. Banyak juga orang jurusan pertanian tapi ternyata kerjanya di perbankan. Banyak juga orang yang kuliah jurusan perbankan justru malah jadi cleaning service. Itu juga nggak sedikit gitu loh, dan itu ada di dunia nyata. Jadi menurutku mempersiapkan masa depan terutama di dunia perkuliahan itu nggak gampang menurutku Kak. Jadi harus benar-benar dipersiapkan semaksimal mungkin gitu sih. Terus juga mungkin ditambah lagi untuk tadi kan lebih baik gap year dari jurusan ya. Jadi lebih ke arah kita harus persiapan dulu sih kan kita juga punya passion nih. Kita punya passion yang harus diasah, kita juga punya mimpi yang harus dikejar mungkin ya Kak ya. Jadi lebih ke persiapan aja, karena menurutku teman-teman milih jurusan itu gak gampang. Dulu aku itu menentukan aku pengen terjun di dunia pertanian itu udah dari SMP Kak. Jadi bener-bener dari SMP itu udah kayak sudah diminat aku harus masuk pertanian. Iya, bukan aku harus masuk sih, lebih ke sadar bahwa kayaknya pertanian ini cocok. Pertanian cocok, aku suka kayaknya di pertanian. Aku pengen tahu lebih dalam tentang pertanian gitu. Maka dari itu salah satu alasan aku milih di Polbangtan Yoma ini, selain di sini tuh banyak privilege ya Kak yang bisa kita dapatkan ya. Itu sebenarnya sesuai sama jurusan Kak Linia, kan jurusanku di SMK dulu itu pemulihan dan perbenihan. Jadi aku emang sengaja di mana sih kampus di Jogja yang kira-kira ada jurusan perbenihan tanaman itu di mana, dan ternyata ketemu di Polbangtan Yoma. Akhirnya ya udah riset lebih lanjut, ternyata Polbangtan Yoma ini keren nih. Dari Kementan ada beasiswa juga buat teman-teman semuanya. Mungkin yang pengen masuk Polbangtan Yoma boleh nih. Ibu nih PMB-nya nanti ya. Ada tahun depan 2023 ya Kak ya, PM di Polbangtan Yoma. Di Polbangtan Yoma itu teman-teman dapat beasiswa full dari ini juga dari Kementan Kak, kedinasan dari Kementan. Jadi
lebih apa ya, mungkin lulusannya itu lebih terarah dari Kementan Kak, lebih banyak yang bisa dieksplor di perbankan Yoma. Jadi menurutku pertama udah linier, yang kedua juga ternyata alhamdulillah dapat tempat yang sangat sesuai dengan harapan gitu loh Kak. Jadi menurutku mempersiapkan jurusan itu nggak gampang Kak, karena itu perjalanannya benar-benar panjang banget. Nah, mungkin ini kakak ketika daftar ke sini mungkin pernah nyabang ke mana-mana gitu Kak? Gimana ya? Itu sebenarnya udah kan enggak, biasanya rata-rata itu kan teman-teman itu ada juga yang daftar yang banyak. Iya, semua daftar semuanya. Ini gimana? Lebih baik kita daftar semua apa kita fokusin ke satu aja nih daftarnya gitu? Oke, sebenarnya ini lebih ke skala prioritas ya Kak. Tapi kalau pengalaman dari aku tahun kemarin itu aku ya jelas sudah nggak daftar cuma satu. Karena apa ya Kak ya? Kita walaupun kita mungkin udah aku udah milih jurusan nih di perbankan sesuai linear dan bla bla bla, tapi ternyata kan kita juga harus berpikiran ke jauh ke depan bahwa semuanya itu tidak ada yang 100% gitu, tidak ada yang 100% bahwa pasti keterima, pasti ini, pasti itu. Jadi mau nggak mau harus kita mempersiapkan ibaratnya plan B lah, cadangan gitu lah. Pasti kemarin juga aku ada apply di beberapa tempat, nggak cuma di perbankan aja teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang besok mencoba mendaftar itu kalau bisa jangan cuma mendaftar di satu tempat teman-teman. Jadi beberapa ambil kesempatan di tahun itu. Ambil kesempatan sebanyak-banyaknya di tahun itu. Tapi yang sesuai jurusan ya. Jadi jangan asal semua didaftarin tapi jurusan beda-beda semuanya. Itu kan teman-teman bingung sendiri. Jadi teman-teman harus linear jurusannya sesuai dengan jurusannya dan di beberapa tempat yang mungkin teman-teman udah sesuai gitu. Jadi jangan lupa juga riset tentang kampus nanti ya. Riset tentang kampus. Jadi jangan daftar nggak tahu kampusnya di mana. Poda pendidikannya kayak apa, itu tiba-tiba udah daftar aja. Ini nggak bisa kuliah gitu. Bener banget itu. Yang salah kuliah gitu. Salah banget. Karena emang walaupun jurusan kita udah linear, ternyata menurutku kenyamanan kita di kampus, kenyamanan kita selama belajar itu ternyata mempengaruhi Kak. Jadi kalau apa ya, kalau udah sesuai jurusannya tapi mungkin tempatnya kurang sesuai mungkin ya itu juga menurutku ngaruh juga sih sama bagaimana kita berproses untuk berpendidikan seperti itu. Ya, benar sekali Kak. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa nih kalau mau masuk kampus, mau daftar itu yang pertama harus linear sama jurusannya. Misal mau daftar di berbagai tempat mungkin yang sesuai sama minatnya teman-teman. Kalau teman-teman minatnya di pertanian ya mungkin daftar di jurusan yang nggak jauh-jauh dari pertanian gitu. Jadi jangan yang satu pertanian, yang satu nanti di kehutanan, ya masih linear lah, masih linear. Mungkin lebih akuntansi mungkin. Kayaknya aku bisa matematika ya udah akuntansi itu kayak nanti bingung sendiri mau pilih yang mana gitu, jadi harus diprioritaskan dari awal gitu. Tapi aku dulu daftar akuntansi juga Kak. Aku nyoba. Iya, waduh gimana nih? Aku lepas akuntansinya Kak. Oh, lepas akuntansinya, biar pertanian ya? Pilih pertanian. Bagus tuh, harus pilih pertanian. Gitu, jadi teman-teman semuanya untuk pertama tadi teman-teman harus riset dulu nih sama gimana, terus kalau mau daftar di berbagai tempat juga teman-teman harus mempertimbangkan yang jurusan yang sesuai. Jadi jangan kesana kemari nanti bingung, apalagi kalau nanti teman-teman harus memilih masa depan itu dengan misalkan nih ya kita mudah-mudahan doanya baik-baik aja ya kan, kita nggak tahu nih di awal kita berasumsi bahwa mungkin kalau kita gagal di sini kita bisa yang lain, tapi kalau ternyata ada qadarullah kita lolos di semuanya itu kan kalau jurusannya beda-beda kita pasti bingung kan, kita mau pilih yang mana nih, semuanya lolos nih, kita mau pilih yang mana. Terkadang ada dua pilihan sebenarnya, antara kita lolos semuanya atau kita gagal semuanya atau kita lolos di salah satu. Tapi kalau yang paling ekstrim ya justru menurutku yang paling ekstrim bukan ketika kita gagal semua sebenarnya, lebih ke kalau kita keterima semua dan itu beda jurusan, itu menurutku itu lebih ekstrim. Karena kita lebih bingung lagi kita mau milih di mana, kita udah bingung di awal dan ending-endingnya nanti bisa ditakutkan kita salah jurusan malahan. Jadi mending teman-teman riset yang sesuai gitu, biar kalau ibaratnya kalau ada dua pilihan atau lebih itu kita bisa memprioritaskan sesuai dengan kapasitas kita dan masih sesuai dengan jurusan yang kita pengen gitu. Jadi it's okay untuk gap year. Oke untuk gap year ya. Tapi gini, ada lagi juga kabar permasalahan Kak. Ketika dia tuh kan ini lagi zamannya itu masuk PTN gitu kan. Iya benar. Nah tapi dia itu ketolak semua di PTN Kak. Nah dia tuh mungkin tapi dia harus kuliah, dia pengen kuliah. Gimana Kak ini? PTN sudah ditutup ya kan pendaftarannya. Nah sisa nih swasta. Ya benar. Banyak juga teman-teman yang melampiaskannya itu aku harus kuliah, jadi mau gimana lagi aku daftarnya ke swasta aja gitu. Itu sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Yang pertama itu teman-teman kalau daftar di PTN itu kan lewat jalur pemerintah ya seringnya ya. Ada juga jalur mandiri, tapi kan mungkin teman-teman pasti pengennya bukan jalur mandiri lah, gitulah biayanya lebih terjangkau ya. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang
memaksakan diri akhirnya nggak lolos, terus akhirnya masuk ke swasta. Jadi gitu. nggak masalah sih Kak sebenarnya. Yang penting riset perguruan tinggi swasta yang sesuai aja. Tadi ya sesuai jurusannya. Yang kedua sesuai juga dengan iklim kampusnya. Karena banyak juga jurusan-jurusan di PTS di swasta itu yang mungkin ya apa ya Kak ya, kurang sesuai, iklim kampusnya kurang sesuai gitu. Jadi kan ya pasti beda ya Kak ya, bagaimana manajemennya di PTN dan juga di PTS ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan nih kalau mau masuk PTS itu benar-benar jadi benar-benar harus meriset ya kampus. Harus meriset, itu wajib meriset dan juga jurusannya ya. Harus banget pokoknya. Gitu. Teman-teman juga bisa tanya-tanya, mungkin kan banyak nih di Instagram atau apa, mungkin misalkan mau tanya-tanya tentang kuliah itu bisa tanya-tanya juga sama alumninya, sama teman-teman yang kuliah di sana kan bisa juga. Jadi riset nggak hanya riset itu lewat internet, justru menurutku riset paling bagus tuh justru tanya langsung ke orangnya. Iya, jadi bisa tanya experience-nya gimana ya? Pengalamannya di sana itu gimana, lebih ke experience kuliah di situ itu gimana, kurangnya apa, lebihnya apa. Jadi kita bisa mempertimbangkan semaksimal mungkin nih Kak. Jadi jangan buru-buru kuliah. Jangan buru-buru kuliah, pokoknya harus dibikinin semaksimal mungkin. Karena kuliah itu 4 tahun Kak. 4 tahun dan itu juga apa ya, susah senengnya 4 tahun. Jadinya jangan sampai teman-teman di awal udah ngabis pengen kuliah tapi ternyata udah masuk kuliah salah jurusan atau enggak sesuai sama kampusnya, akhirnya sambat, akhirnya ini itu, akhirnya ingin keluar, ingin menyerah kan gimana? Dulu ngabis pengen rugi kan, rugi udah bayar, udah rugi waktu ya. Sebenarnya kalau rugi materi sih nggak terlalu masalah sih Kak, rugi waktu menurut yang paling masalah. Seharusnya kita 2 tahun tuh bisa kegiatan yang lain yang bisa berkembang, tapi ternyata kita terjebak di sesuatu yang di situ itu bukan kita banget gitu. Itu menurutku sangat salah sih Kak. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya ingat, jadi jangan buru-buru kuliah. Gap year itu it's okay. Dulu aku juga gap year dan sekarang alhamdulillah bisa lanjut di PTN yang sesuai dengan harapan gitu loh Kak. Di sini juga nyaman. Jadi teman-teman besok kalau mau masuk Bangtan boleh lah besok ke Kak Diki ya, bisa tanya-tanya. Anas bisa tanya-tanya. Boleh di spill Instagramnya Kak. Nanti ditulis aja dulu ada. Itu ya teman-teman semuanya, kalau mungkin dari aku, pesen aku kayak gitu sih. Jadi teman-teman semuanya nggak usah takut untuk gap year. Gap year itu bukan sesuatu yang menakutkan ya. Bukan memalukan juga. Gap year itu justru mungkin teman-teman di sini bingung nih, gap year mau ngapain, terus gap year mau apa? Mungkin bisa kita bahas di next episode ya Kak. Kita bisa bahas lebih dalam. Gap year itu kita harus ngapain, terus menyikapinya ya. Kalau sekarang pesan buat teman-teman intinya jangan takut buat gap year. Gap year itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Jadi nggak masalah buat gap year. Bahkan teman-temanku di Pol Bangtan itu bahkan ada yang gap year sampai 2 tahun Kak. Karena di Pol Bangtan itu maksimal 2 tahun. Jadi 2 tahun dari kita lulus itu masih bisa daftar di Pol Bangtan. Jadi teman-teman yang mungkin masih di tahun pertamanya masih belum mempunyai titik terang, mungkin di tahun keduanya bisa nyoba di Pol Bangtan nih. Ada kesempatan di tahun kedua. Jadi teman-teman it's okay gitu, karena teman-temanku juga ada yang benar-benar gap year 2 tahun dan mereka akhirnya masuk Pol Bangtan Kak. Jadi menurutku it's okay untuk gap year, nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena apa, umur itu hanya angka. Nah, umur itu hanya angka ya. Iya, karena kadang orang tuh berpikir wah gimana dong, atau gap year nanti aku tambah tua, nanti aku menua di kampus, udah 4 tahun menua di kampus, teman-temanku udah pada nikah dan lain sebagainya. Itu ya ketakutan orang zaman sekarang ya Kak ya. Karena menurutku ya itu tadi, masa depan itu harus di-planning semaksimal mungkin. Jadi jangan-jangan teman-teman itu jangan cepat-cepat buru-buru ngambil keputusan secara asal gitu. Yang penting kuliah, yang penting kelihatan kuliah, yang penting ini, yang penting itu. Ya karena menurut itu sesuatu yang salah Kak. Karena itu tadi sih, kita harus menjalani perkuliahan tuh nggak cuma setahun 2 tahun, nggak cuma sebentar, nggak singkat ya. Dan kuliah itu kita juga nggak cuma dengerin dosen ngomong, kita harus memahami ya kita memahami materi itu. Ada juga mungkin banyak praktek ya kalau di jurusan pertanian kan banyak praktek, banyak laprak, laporan praktikum. Itu juga menurutku kalau orang yang nggak bener-bener serius tuh menurutku kayak pasti banyak sambatnya nih Kak. Iya, kita yang udah serius aja masih sambat, apalagi nggak serius Kak. Bener banget tuh. Ini mungkin closing statementnya dari Kak Anas saja. Oke, closing statement buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang pejuang gap year, untuk teman-teman yang baru mau lulus nih, yang takut buat gap year, it's okay. Aku meyakinkan teman-teman bahwa gap year itu bukan sesuatu yang memalukan, gap year itu bukan sesuatu yang salah. Jadi it's okay untuk gap year. Yang penting selama gap year itu teman-teman menggunakan waktu semaksimal mungkin. Dan bagi teman-teman nih yang biar biar lebih sesuai besok jurusan kampusnya. Jadi jangan cepat-cepat. Yang sekarang masih kelas 1
bersyukurlah karena teman-teman masih punya waktu 3 tahun buat menentukan mau kuliah di mana, jurusan apa, passionnya di mana, terus kampusnya masih punya riset buat 3 tahun. Tapi buat teman-teman yang sekarang udah di tahun ketiga, udah mau lulus nih, udah mau ikut PMB yang baru, itu teman-teman semuanya mumpung masih ada waktu masih ada waktu beberapa bulan, dimatengin lagi, sesuaiin passionnya, sesuaiin juga dengan minatnya teman-teman semuanya, karena itu penting banget. Karena itu tadi kuliah itu gak cuma sebentar, 4 tahun itu menurutku 4 tahun itu adalah waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman harus mempersiapkan jurusan yang sesuai, prodi yang sesuai, kampus di mana teman-teman inginkan, riset sebanyak-banyaknya, tanya ke orang, tanya ke mana aja, tonton video YouTube mungkin review kampus dan lain sebagainya. Jadi jangan termakan oleh iklan kampus, karena pasti namanya juga iklan, pasti memberikan yang terbaik, tapi kan kita nggak tahu realnya kayak gimana. Jadi menurutku teman-teman bisa tanya langsung. Ya benar, harus tanya langsung ke orangnya, mungkin di forum-forum PTN yang ada di Instagram, Telegram, teman-teman bisa menggunakan itu untuk saling sharing ke teman-teman yang lainnya yang udah kuliah di situ. Jadi mulai sekarang nih teman-teman bisa kulik informasi. Ya benar, harus kulik informasi biar nanti nggak salah jurusan. Dan teman-teman misalkan gap year pun teman-teman juga nggak merasa bersalah, karena mungkin teman-teman gap year itu bukan karena teman-teman nggak mampu, tapi mungkin karena teman-teman belum sesuai jurusannya. Akhirnya ya udah, aku mau menunda setahun buat mematangkan diri. Jadi kayak gitu. Jadi jangan takut buat gap year, karena teman-teman di gap year itu justru malah bisa memberikan waktu untuk teman-teman istirahat, mengeksplor diri dan lebih mempersiapkan di tahun selanjutnya. Itu sih. Ya, terima kasih kepada Kak Anas yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua terkait teman-teman mungkin yang gap year, mungkin yang menganggap gap year itu gagal ya. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa gap year ini bukan sebuah hal yang memalukan. Ya benar banget. Nah, mungkin kita bisa bahas lagi nanti di next episode mengenai apa, Kak? Mungkin teman-teman bertanya juga mungkin selama gap year kita harus ngapain. Nah, itu. Jadi mungkin bagaimana kita mengisi waktu luang saat gap year? Ya, benar banget. See you di next episode ya teman-teman. Jangan lupa Kak, like, comment, and subscribe, dan share video ini biar teman-teman kalian, teman-teman kita semua juga bisa mendapatkan ilmu dan manfaat baru.